Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor Institut Pesantren Mathali'ul Falah Bapak Abdul Ghaffar Razin MED, yang kami hormati Ibu Malihatin MPD selaku narasumber pada kesempatan kali ini, yang kami hormati segenap dosen dan sivitas akademika Institut Pesantren Mathali'ul Falah, dan tak lupa teman-teman sosial media dimanapun berada. Kembali lagi di channel KKN MDR Yasawirya Institut Pesantren Mathali'ul Falah. Pada kesempatan kali ini, saya Sartika dari KKN MDR Yasawirya Institut Pesantren Mathali'ul Falah akan berbincang-bincang dengan salah satu dosen pendidikan Islam anak usia dini, yaitu Ibu Malihatin. Ibu Malihatin, beliau bertempat tinggal di Desa Siraan, RT 5, RW 3, Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati. Beliau merupakan Kepala PAUD Mutiara Hati, Asesor Ban PAUD dan PNF, Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Pendidik Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Tim Narasumber atau Trainer PAUD Provinsi Jawa Tengah, Ketua Litbang Him Paudi Kabupaten Pati, Guru Penggerak atau Inti YPM Provinsi Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang pentingnya pendidikan karakter sejak dini. Sebelumnya, seberapa penting sih Bu pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini itu? Terima kasih. Menurut saya seberapa penting ya pendidikan karakter ya terkait dengan pendidikan anak usia dini. Menurut saya bahwa pendidikan karakter itu sangat penting sekali ya, khususnya adalah untuk anak usia dini. Karena apa? Karena pendidikan karakter itu mempunyai makna yang lebih tinggi daripada pendidikan moral. Dan pendidikan karakter itu juga bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan juga mana yang salah, tetapi membantu anak untuk merasakan nilai-nilai yang baik, mau melakukannya dan juga mau mengimplementasikannya. Dan bahkan pendidikan karakter itu juga dapat mengembangkan dan juga dapat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Ya, tidak hanya dalam mengembangkan potensinya, tapi juga mengantarkan anak dalam mengolah emosi, bagaimana dia menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi, ya, problem solving itu seperti apa. Dan pendidikan karakter ini juga merupakan hal yang nantinya dapat menyongsong masa depan anak-anak. Ya, dapat menyongsong masa depan anak-anak yang penuh dengan tantangan, apalagi di era 4.0 ini ya. Jadi semua, khususnya di masa pandemi ini, semua serba perubahan ya. Khususnya di masa sekolah ini ya Bun ya, masa sekolah ini yang awalnya kita tatap muka, tetapi dengan adanya pandemi ini tidak adanya tatap muka, tetapi semua pengasuhan dan juga semua pendidikan adalah ada di rumah ya, ada di rumah, dan itu semua diberikan kepada orang tua. Bahkan orang tua sekarang adalah menjadi guru bagi anak-anak ya, bagi anak-anak mereka. Dan ini juga perlu kita ketahui ya, banyak sekali orang tua yang tidak siap terkait dengan hal ini. Ya, apalagi orang tua yang ada di desa yang lembaganya ya menuntut untuk daring ya, sedangkan di situ sinyalnya juga sulit ya. Tidak hanya sinyal saja, tetapi juga perangkat IT-nya juga tidak ada ya. Ini juga merupakan sebuah tantangan ya. Dan juga di dalam kurikulum, khususnya untuk pendidikan anak usia dini ini tidak ada ketuntasan dalam kurikulum ya, kurikulum 2013 ini, tetapi lebih menekankan kepada pendidikan karakter, pendidikan life skill
Ya, pendidikan life skill adalah kegiatan habituasi, pembiasaan anak-anak untuk menyongsong masa depan sehingga anak-anak ini nanti menjadi anak-anak yang handal. Dalam arti adalah handal, mampu mengatasi segala problem yang dia hadapi, mampu mengatasi segala tantangan yang ada, dan juga secara akademis maupun secara sosial, sang anak ini nanti benar-benar menjadi anak yang berkarakter dan menjadi anak yang berakhlakul karimah, ya seperti itu. Nah, seperti apa sih Bu contoh karakter yang harus ditanamkan sejak dini itu? Ya, jadi contoh-contoh karakter yang ditanamkan untuk sejak usia dini, yang pertama adalah karakter religius. Ya, karakter religius ini adalah sangat penting sekali. Kalau di pendidikan anak usia dini, ini yang khususnya adalah guru-guru PAUD ya. Yang guru-guru PAUD ini kita harus mengembangkan 6 aspek. Di antaranya adalah aspek pendidikan nilai moral dan agama. Ya, aspek pendidikan nilai moral dan agama ini adalah kita mengenalkan terkait dengan ketuhanan, keimanan. Ini yang menjadi fondasi bagi anak-anak ya. Menjadi fondasi bagi anak-anak untuk mengenal ketuhanan yang Maha Esa. Itu melalui apa? Melalui ciptaannya manusia, ya, tanaman, tumbuhan, mengucapkan salam ya, menjawab salam, berdoa, beribadah. Ini kan merupakan sebuah pembentukan karakter yang dimulai dari sejak dini. Ya, tidak hanya karakter religius saja ya, tapi juga banyak sekali ya. Dan yang kedua adalah terkait dengan cinta, kebersihan dan lingkungan. Nah, khususnya di masa pandemi ini adalah sangat penting sekali bagi anak-anak. Yaitu cuci tangan pakai sabun, itu seperti apa? Ya, itu harus dibiasakan oleh anak-anak. Gosok gigi, ya, gosok gigi itu kan juga harus diajarkan ya. Itu juga merupakan sebuah pembentukan karakter. Mandi. Anak-anak ini kadang kalau mau mandi ini sulit sekali ya. Ini juga harus ditanamkan sebagai pembiasaan. Ini contoh penanaman pendidikan karakter bagi anak-anak usia dini ya. Tuh mandi itu kan wajib ya, wajib bagi anak. Tapi anak-anak kadang tuh males ya. Apalagi kalau musim dingin, musim hujan seperti ini gitu. Nah, itu harus ditanamkan bahwa satu hari mandi harus berapa kali ya, minimal harus dua kali gitu. Itu karena untuk menjaga kebersihan juga. Dan juga untuk kebersihan sebetulnya kan tidak hanya pada dirinya sendiri ya, juga kebersihan lingkungan, termasuk beres-beres setelah bermain. Ya, itu beres-beres setelah bermain, dan juga membuang sampah pada tempatnya. Ya, pendidikan tanggung jawab, pendidikan karakter terkait dengan tanggung jawab itu juga penting ya. Itu juga penting. PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat, dan juga potong kuku ya, keramas ya, buang air besar di tempatnya gitu kan. Kadang kan kalau anak laki-laki, maaf ya, ini kan kadang sembarangan ya. Iya, itu pun juga harus ditanamkan mulai dari sejak kecil ya. Jadi BAB itu pada tempatnya. Iya, karena ini sebetulnya sepele tetapi ini sangat penting sekali terkait dengan penanaman karakter. Tuh banyak sekali Bun. Selanjutnya adalah jujur. Ya, jujur ini juga sangat penting. Kadang anak ya, mungkin apakah ini dimulai dari orang tuanya. Kadang kan mau jajan, ibu nggak punya uang gitu. Padahal sang anak itu melihat bahwa di dompet itu banyak uang sekali ya. Seharusnya orang tua kan tidak seperti itu ya. Anak harus dilatih untuk berkata jujur. Perbuatannya pun juga jujur. Itu harus dimulai dari sejak usia dini. Dan ini juga merupakan sebuah pembentukan karakter gitu loh. Jujur itu sangat penting. Karena jujur ini nanti sampai ketika dia dewasa, sampai dia berumah tangga, sampai dia meninggal lah ibaratnya ya. Karakter jujur ini harus selalu dibawa dan melekat pada dirinya. Bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab, kerjasama, disiplin, kerja keras, itu juga harus dimulai dari sejak usia dini. Beres-beres tadi sudah ya, menaruh barang pada tempatnya. Ya, menaruh barang pada tempatnya. Ini juga termasuk pembentukan karakter sifat
Disiplin. Nah, ini kadang itu ibu-ibu ini lupa menaruh kunci. Iya enggak? Ya. Mau pergi belanja lupa kuncinya ditaruh di mana? Ya, bisa-bisa juga kunci itu di dalam kulkas, karena ketika dia habis belanja lupa nggak ditaruh di tempatnya awalnya dia itu menaruh di mana nggak, tapi malah ditaruh bersama dengan barang belanjaannya. Ketika mau pergi, ya siapa yang jadi korban? Orang di dalam rumah sekeluarga ini itu jadi korban karena dia lupa menaruh kunci. Ya, jadi anak pun juga mulai dari sejak usia dini itu harus diterapkan terkait dengan menaruh barang sesuai dengan tempatnya. Ya, ini termasuk disiplin, termasuk tanggung jawab. Berbagi, Bun. Ya, apalagi kalau anak usia 2 tahun, anak usia 3 tahun, 4 tahun, ini kalau temannya mempunyai barang yang baru atau mempunyai jajan ya atau snack, ini biasanya kalau tidak mulai dari kecil untuk diajarkan berbagi, ini sulit sekali. Kadang itu apa yang terjadi? Bertengkar, menangis gara-gara mainan baru. Ya, ini harus diajarkan ya. Kalau punya snack ya, punya jajan, maaf adik, silakan untuk berbagi ya. Ya mungkin dipotong 2 ya, atau mungkin dikupas nanti dikasih sedikit temannya yang lain ini aja dia sudah merasa bahagia gitu loh ketika dikasih ya. Dan penanaman berbagi ini juga sangat penting sekali, saling membantu. Apalagi di kurikulum tadi awal sudah saya jelaskan untuk adanya pengembangan life skill ya, kecakapan hidup. Jadi ketika di rumah BDR pada masa pandemi ini, harapannya orang tua dapat melatih melalui habituasi pembiasaan anak-anak disuruh untuk membantu orang tua. Walaupun itu hanya sepele kegiatannya, sulak-sulak ya kan, ya itu kan nggak pekerjaan berat ya. Membersihkan atau menata tempat tidur, ya mungkin cukup bantalnya saja ya, ditaruh ditumpuk ya, nanti yang merapikan itu kan orang tuanya. Terus menyapu, mengambilkan sapu ya, atau mengambilkan gelas atau mengambilkan piring ketika mau makan, mengambilkan sendok ya. Ini termasuk kegiatan saling membantu, itu juga harus ditanamkan mulai dari sejak dini. Ini juga termasuk pendidikan karakter. Walaupun sebetulnya hal-hal semacam itu tuh pekerjaan yang sepele gitu loh ya. Sepele tetapi bermakna sekali bagi anak-anak ya. Jujur, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, berbagi. Ini itu nanti pembentukan karakter ini tuh dibawa sampai nanti dia dewasa. Ya, bahkan ketika nanti dia berumah tangga, kalau yang perempuan nanti jadi ibu rumah tangga, yang laki-laki jadi kepala rumah tangga ya. Ya ini sifat tanggung jawab ini penting. Ya, seperti itu. Itu menurut saya. Ya termasuk toleransi juga ya. Sikap toleransi terhadap sesama, cinta tanah air, sikap peduli. Ya banyak sekali sih, karena pendidikan karakter sebetulnya kan ada 19 ya. Kan karakter ada 19. Ya mungkin diantaranya hal-hal yang paling melekat ya, yang paling melekat pada anak lah, itu yang harus ditanamkan mulai dari sejak dini. Ya saya kira cukup untuk jawabannya. Nah, apa sih Bu manfaat dan tujuan pendidikan karakter bagi anak usia dini di masa yang akan datang? Ya, sebetulnya sih untuk manfaat dan juga tujuannya, ini kalau boleh saya mengatakan itu manfaat sekali. Benar-benar manfaat. Iya, pastinya benar-benar manfaat, dan manfaat ini tidak hanya jangka pendek. Pada hari ini juga tidak, tetapi manfaat pendidikan karakter ini nanti akan dirasakan sampai dia masuk ke liang lahat. Ya, dikatakan bahwa untuk pendidikan anak usia dini, ya, jadi perkembangan otak itu mulai dari 0 sampai dengan 6 tahun itu kan 80%. Ini bayangkan, 80%. Maka dikatakan usia emas. Iya, anak usia dini ini dikatakan usia emas. Katakan usia emas, dikatakan sebagai fondasi.
Mungkin kalau sekarang, apalagi saya ini juga punya anak kecil ya, mungkin belum terasa pada saat ini. Tetapi ketika dewasa, ini nanti akan terasa. Nah, ini saya kasih contoh ya. Saya ini kan keluarga besar, kebetulan saya anak yang terakhir. Jadi keluarga saya itu 13, kan saya enggak ya. Iya. Dan kebetulan saya ini adalah anak yang terakhir. Jadi saya ini adalah keluarga besar. Ya. Suatu saat kakak saya yang nomor 3 pada waktu itu, ini karakternya beda sekali dengan adik-adiknya ya. Berarti kan ada adik 10 ya. Ada adik 10. Karakternya beda sekali itu. Ini pengalaman pribadi saya ceritakan. Nah, kakak saya ini karakternya ya bisa dikatakan beda sekali ya. Ini tuh karena apa? Karena pada waktu masa kecil, masa usia dini, ternyata kakak saya ini lebih dimanja oleh orang tua saya daripada adik-adiknya. Karena apa? Karena pada waktu itu kakak saya anak yang ketiga, laki-laki sendiri, dan pada waktu itu masa-masa jaya. Jadi masa-masa jaya di masa ekonomi. Jadi seandainya tingkat itu tingkat yang paling tinggi. Jadi apa yang dia minta itu selalu dikasih. Jadi intinya adalah dimanja semanja-manjanya lah ibaratnya. Apapun itu disetara ya. Namanya juga ingin punya anak laki-laki sudah keturutan dan pada waktu itu wow mungkin ekonominya memang di puncak-puncaknya ya. Tapi ternyata karakternya ini adalah beda. Ya, beda dengan adik-adiknya yang pada masa itu mungkin ekonominya sudah surut ya. Sudah surut, yang memang adik-adiknya ini diminta untuk bekerja keras, diminta untuk tanggung jawab ya. Ternyata ketika masa tua ya, masa dewasa ini ternyata terlihat bagaimana yang mendapatkan pola asuh positif dengan pendidikan karakter di anak usia dini dengan yang tidak. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Karena ini tidak secara langsung sudah dipelajari ya. Sudah dipelajari, saya kebetulan juga sering bertanya dengan ibu saya ya. Kenapa kakak saya yang satunya ini beda dengan adik-adiknya, kan seperti itu. Kan ada adik-adik, ternyata seperti itu. Dan itu memang terbukti gitu loh. Memang terbukti, keadaan yang semacam itu tuh memang terbukti. Ya, jadi itu adalah contoh dari manfaat ya. Contoh dari manfaatnya. Ya, sebetulnya manfaat dari pendidikan karakter bagi anak usia dini di masa yang akan datang adalah membentuk pribadi yang baik. Membentuk pribadi yang baik, berakhlak mulia, santun kepada orang tua. Apalagi di masa-masa sekarang ini banyak anak-anak yang sudah tidak santun ya. Jadi moralnya sudah terkikis dengan orang tua. Ya, ini perlu diperhatikan oleh semua orang tua, khususnya yang ada di rumah yang mempunyai anak usia dini. Ya, jadi penurunan karakter ini, jadi penurunan terkait dengan sopan santun dan akhlak ini harus segera diluruskan. Ya, jadi anak itu juga harus patuh kepada orang tua. Apalagi di masa pandemi ini jarang sekali sekarang anak yang bersosialisasi dengan orang lain. Bersosialisasi dengan temannya ini kan sudah jarang. Karena di masa pandemi ini kita harus social distancing ya, kita harus jaga jarak. Terus apa yang dilakukan anak di rumah? Anak ini sering bermain HP, walaupun HP-nya sebetulnya untuk daring, ya kan? Hampir setiap hari anak ini bermain HP. Nah, ketika sang anak bermain HP ini, mau tidak mau ini juga akan mengkikis, ya, mengkikis moralnya, ya. Bagaimana caranya dia bertoleransi, bagaimana dia bersosialisasi ini semakin kurang, ya. Maka dari itu pendidikan karakter ini mau tidak mau harus segera kita galakkan. Harus kita tingkatkan khususnya ada di lingkungan keluarga. Ya, jadi manfaat dari pendidikan karakter itu juga ketika sang anak sudah terbentuk karakternya
nanti kita kembali lagi bahwa anak nanti akan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ya, namun suatu cara sang anak untuk mengambil sebuah keputusan ketika nanti dia dihadapkan dengan berbagai-bagai permasalahan yang anak harus mengambil sebuah keputusan, ini juga dimulai dari sejak usia dini, yaitu menanamkan pendidikan karakter. Itu termasuk manfaatnya. Terus manfaat tadi di lingkungan keluarga ya. Di lingkungan keluarga ini yang jelas nanti dia akan akhlakul karimah ya, akan bertanggung jawab, akan menjadi tangguh. Namun kalau di lingkungan sosial masyarakat, ketika sang anak ini nanti ditanamkan pendidikan karakter, manfaatnya nanti ketika di lingkungan masyarakat, sang anak nanti banyak teman. Dia kan nanti akan mampu bersosialisasi, mampu bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan teman-temannya. Karena apa? Karena sikap toleransi ini sudah terbentuk mulai dari kecil, yaitu ketika dia diajarkan tentang pendidikan karakter oleh orang tua dan orang yang ada di sekelilingnya. Ini termasuk sifat percaya diri di dalam organisasi. Ya, seperti panjenengan kan, ini kan ketika dia jadi moderator ini kalau tidak percaya diri kan tidak mungkin ya berani duduk di depan ya kan. Manfaat dari pendidikan karakter di antaranya adalah percaya diri. Cara diri dalam organisasi ya, dalam akademik, di dalam organisasi. Karena kalau nggak percaya diri, kamu nanti jadi moderator ya, enggak, aku izin, aku malu, yang lain saja, jangan aku dong ya, seperti itu. Itu kalau tidak punya rasa percaya diri. Itu termasuk apa Bun? Termasuk juga pendidikan karakter. Tetapi kalau dia mulai dari sejak usia dini, pendidikan karakter itu sudah diajarkan, sudah ditumbuhkan. Ketika ditunjuk, kamu nanti jadi moderator ya, siap. Nah, nanti kamu seperti ini ya, siap. Iya, walaupun mungkin dia di dalam hatinya apa yang harus saya lakukan, saya ini nanti bagaimana, tetapi kalau dia itu sudah percaya diri, udah itu nanti urusan belakang. Nanti bisa tanya sama temannya, bisa belajar sama temannya. Yang penting adalah ucapan siap dulu. Ucapan siap dulu ini ketua KKN-nya itu sudah plong, iya enggak? Iya kan? Oh iya, dia sudah siap. Masalah nanti teknisnya seperti apa, ini nanti belakangan kan, seperti itu. Yang penting percaya diri itu adalah yang utama. Ini termasuk dari manfaat pendidikan karakter dari usia dini. Kalau di sekolah diajarkan bagaimana Bun untuk percaya diri? Iya, jadi ketika dia habis melakukan sebuah kegiatan presentasi di dalam di depan kelas, di depan teman-temannya. Iya, kalau yang anak pemalu ya dia nggak mau, nangis gitu ya. Baru diminta, sudah nanti adik Rara maju ke depan, nggak mau, kan seperti itu ya. Tetapi kalau percaya dirinya ini sudah kuat ya, sudah kuat, adik Rara maju, siap Bun, ya. Walaupun itu nanti dia bingung di depan kelas apa yang diucapkan, yang penting itu dia siap dulu. Ini termasuk manfaatnya di lingkungan sosial. Terus manfaatnya lagi ketika di bangsa dan negara, ya. Suatu saat ketika nanti dia dewasa di masa yang akan datang, ya, suatu saat mungkin nanti dia akan jadi pegawai ya, akan jadi pegawai, akan jadi guru, akan jadi pimpinan, mungkin jadi DPR, jadi presiden ya, jadi rektor atau yang lain sebagainya ya. Mungkin ketika sang anak ini pendidikan karakternya itu sudah sudah tercukupi, sudah diajarkan mulai sejak dini, insya Allah ketika dia nanti akan jadi ASN, jadi pimpinan, dia akan amanah. Iya, dia akan amanah. Karena apa? Karena dia sudah dibekali rasa tanggung jawab, jujur, disiplin, toleransi. Ini kan termasuk dari pendidikan karakter, ya kan? Ya, adil. Ya, ini insya Allah nanti dia akan benar-benar jadi orang yang kerja keras, amanah untuk melakukan sebuah tugas dan tanggung jawabnya. Ini termasuk sebuah manfaat dari pendidikan karakter.
terus tujuannya apa ya? Kan tadi ada tujuan ya Bun ya. Tujuannya itu sepertinya apa sih? Pendidikan karakter itu tujuannya itu untuk apa? Ya. Tujuannya adalah yang jelas untuk mengembangkan potensi. Semua anak itu kan semua cerdas ya. Fitrahnya semua anak itu adalah cerdas. Anak pun juga mempunyai potensi ya, karena kecerdasan majemuk itu ada berapa? Ada 9 ya. Dan sekarang sudah menjadi 11. Jadi semua anak itu adalah pada fitrahnya adalah cerdas. Ya. Jadi tujuan dari pendidikan karakter adalah mengembangkan potensi. Mengembangkan potensinya, baik itu potensi kalbu, nurani, religinya, potensi afektifnya, terus kebiasaan-kebiasaan dan perilaku yang baik, dan yang jelas adalah untuk membangun generasi bangsa yang tangguh, berakhlakul mulia, bermoral, bertoleransi, dan gotong royong. Ya, saya juga sebetulnya masih ingat ya, ketika ikut wisuda mahasiswa IPMAFA, apa yang disampaikan oleh Pak Rektor. Pak Gus Rozin itu ya mengatakan, saya itu bukan cari orang yang pintar, karena Google itu lebih pintar daripada manusia, tetapi saya adalah cari orang yang berkarakter. Terus sampai sekarang ini saya pegang. Jadi cari orang yang berkarakter, karena beliau itu juga yakin orang yang berkarakter nanti ketika dikasih tugas insya Allah akan amanah. Seperti itu Bun. Nah, bagaimana sih Bu peranan lembaga pendidikan anak usia dini seperti TK, RA, PAUD, KB, TPQ dalam membangun karakter anak? Iya, ini sebetulnya juga untuk membangun karakter ini bukan hanya tugas lembaga ya Bun ya sebetulnya ya. Ya seharusnya sih untuk pendidikan khususnya adalah TK, RA, PAUD ya. Ya, RA TK itu kan juga PAUD ya. Kelompok bermain, TPA, TPG ini memang mempunyai peran yang penting di dalam pendidikan karakter, di dalam membentuk karakter anak usia dini. Ya, itu bagaimana cara menanamkannya kan? Bagaimana peran dari lembaga-lembaga itu yang ikut andil dalam mensukseskan ya, yang membentuk pendidikan karakter pada anak-anak. Yang pertama adalah keteladanan. Jadi guru di sini yang berperan, ini kan guru ya di dalam lembaga itu. Guru harus mampu memberikan contoh yang baik kepada anak-anak didiknya. Itu melalui apa Bun? Melalui kegiatan habituasi. Apa sih habituasi itu? Habituasi adalah pembiasaan. Pembiasaan dimulai dari mana? Pembiasaan dimulai dari ketika anak datang ke sekolah, ya kan? Sampai anak pulang. Nah, ini lembaga harus mempunyai peraturan, harus mempunyai tata tertib, harus mempunyai SOP. Apa itu SOP? SOP itu standar operasional prosedur di dalam sebuah lembaga. Gunanya untuk apa? Untuk menertibkan anak-anak. Ya, contohnya kalau untuk anak usia dini ya Bun ya, mulai dari awal datang harus bersalaman dengan gurunya. Ketika guru mengucapkan salam, assalamualaikum, anak harus menjawab waalaikumsalam. Dan ini juga tidak hanya dilakukan di sekolah. Ketika di rumah anak pun juga harus mampu mempraktekkan itu. Jadi pendidikan karakter ini peranannya tidak hanya di lembaga, namun antara lembaga dan juga antara orang tua ya, ibaratnya pendidikan di rumah ini harus seimbang. Ya, harus seimbang. Makanya pendidikan karakter itu tidak hanya kalau bahasa Jawanya itu daknyat itu ya hari ini iya, besok tidak, hari ini iya, besoknya lagi tidak, itu tidak boleh. Jadi pendidikan karakter itu harus konsisten dan berkelanjutan. Bun, apakah ketika kita memberikan penanaman pendidikan karakter itu hanya diberikan ketika anak sejak usia dini juga? Tidak, tetapi harus berkelanjutan sampai dewasa. Ya, seperti itu. Jadi
Pendidikan karakter, Bun, ya, pendidikan karakter itu lembaga yang memang mempunyai kewajiban untuk membangun pendidikan karakter. Itu tadi melalui pembiasaan. Pembiasaannya itu ya tidak hanya bersalaman saja, ya tidak ya, tetapi juga melalui dengan kegiatan antri. Nah, ketika habis datang itu kan biasanya berbaris. Berbaris itu anak juga harus diajarkan antri. Ya, antri ini juga termasuk pendidikan karakter. Sabar menunggu giliran. Jadi jangan sampai uyel-uyelan, paham uyel-uyelan ya. Uyel-uyelan jadi pintunya kecil, 10 anak masuk bareng, ya nanti yang akhirnya akan menjadi korban, kan salah satu anaknya jadi korban karena tidak mau antri. Jadi antri ini juga harus ditanamkan sejak dini, termasuk peran dari lembaga. Antri, sabar dalam menunggu giliran. Ya itu juga termasuk pendidikan karakter. Beres-beres setelah bermain. Jadi ketika kegiatan inti, ini kan kegiatan mainnya, bahan dan alatnya itu kan berserakan ya. Jadi berserakan gitu. Jadi setelah selesai, ini biasanya kan langsung pulang ya atau main ya, ini harus ditanamkan mulai dari sejak dini untuk beres-beres mainan. Terus itu yang terkait dengan kegiatan pembiasaan ya Pon ya. Dan lembaga itu juga harus menerapkan terkait dengan pendekatan uswatun hasanah. Ya, uswatun hasanah. Ya, jadi moral, pendidikan moral yang baik, ya, kegiatan yang berakhlakul karimah yang menghantarkan anak menjadi anak yang berakhlakul karimah ya. Ini juga sangat penting. Terus guru ini juga harus memberikan pengarahan kepada anak terkait dengan kegiatan pembiasaan. Ya, pembiasaan berbuat baik. Contohnya apabila mungkin ada sebuah permasalahan ya, atau melakukan kesalahan, harus mengucapkan minta maaf. Ini juga termasuk pendidikan karakter. Apabila dikasih sesuatu kepada orang lain, juga harus mengucapkan terima kasih. Apabila minta ibaratnya kepada minta tolong ya, ini juga harus mengucapkan permisi atau tolong seperti itu ya. Jadi kata-kata terima kasih, maaf, permisi, ini juga harus diajarkan sejak dini, dan di lembaga pun juga harus diajarkan itu. Tidak hanya di lembaga, di keluarga pun juga harus diajarkan itu. Itu keteladanan tadi sudah. Terus kegiatan-kegiatan yang memunculkan, yang mengandung pendidikan karakter itu juga harus dimasukkan dalam materi pembelajaran ya. Jadi materi pembelajaran setiap hari itu juga harus dimasukkan, pendidikan karakter itu harus dimasukkan dalam materi pelajaran. Tetapi sebelum dimasukkan dalam materi pembelajaran, menurut prosedurnya kan juga harus dimasukkan dalam kurikulum ya. Dalam kurikulum itu juga harus ada pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter apa yang harus ditanamkan dalam sebuah lembaga itu ya. Nah, setelah itu nanti dirapatkan dalam lembaga, kira-kira pendidikan karakter yang seperti apa yang harus kita terapkan dalam sebuah lembaga. Setelah dimasukkan ke dalam kurikulum ya, ini kan juga harus dimasukkan ke dalam program semester ya, dimasukkan dalam program semester. Setelah dimasukkan dalam program semester, sebelumnya dimasukkan dulu ke muatan pembelajaran ya, dimasukkan ke dalam muatan pembelajaran, baru dimasukkan ke program semester, masukkan ke RPPM, masukkan ke RPPH. Setelah itu implementasinya seperti apa? Itu adalah peranan lembaga pendidikan dalam membangun karakter. Untuk pertanyaan terakhir ini, di manakah sih Bun letak keberhasilan pendidikan karakter itu? Ya, keberhasilan terkait dengan pendidikan karakter. Jadi gini Bun ya, berdasarkan penelitian di Harvard itu, Universitas Amerika Serikat, ternyata kesuksesan seseorang itu tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan. Ya, jadi ini adalah berdasarkan penelitian dan juga riset ya. Jadi semata-mata seseorang itu tidak ditentukan oleh pengetahuan.
dan kemampuan teknis saja atau hard skill saja ya. Tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain. Jadi soft skill. Iya, jadi soft skill ya termasuk karakter itu ya. Jadi kesuksesan itu hanya ditentukan sekitar 20% oleh hard skill tadi. Jadi oleh pengetahuan dan kemampuan teknis. Jadi itu hanya 20%. Yang 80% itu ternyata soft skill, Bun. Soft skill ya termasuk pendidikan karakter ya, termasuk pendidikan karakter. Ya, hal tersebut yang jelas membuktikan bahwa mutu pendidikan karakter anak bangsa itu sangat penting ditingkatkan. Karena ini adalah merupakan 80% dari keberhasilan ya. 80% dari keberhasilan. Dan kualitas anak bangsa ini menjadi unggul itu tidak hanya dalam aspek kognitifnya saja. Jadi tidak hanya kognitifnya saja ya, namun juga dalam karakternya. Seseorang yang unggul dalam karakter itu akan mampu menghadapi persoalan dan tantangan dalam hidupnya. Jadi keberhasilan pendidikan karakter ya termasuk soft skill itu tadi ya. Termasuk kecakapan hidup, bagaimana cara dia mengendalikan dirinya, dan bagaimana caranya dia menghadapi tantangan yang ada. Apalagi ya di masa-masa sekarang, 20 tahun yang akan datang seperti apa dunia ini. Sekarang aja semua sudah serba searching ya, semua sudah serba internet. Kalau kita tidak mengikuti perubahan yang ada di saat ini, maka kita nanti akan tenggelam. Ya, ini adalah contohnya. Nah, kalau kita mulai dari sejak dini tidak ditanamkan karakter yang kuat, ibaratnya sidik-sidik, dikit-dikit gumunan, ya kan? Ada perubahan sedikit, ya Allah, kagetan, gumunan. Setelah itu mutung nggak mau. Karena apa? Karena dia tidak mau belajar. Dia menganggap bahwa dirinya sudah tidak mampu lagi. Lah ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak diri kita. Nanti ke depan sang anak harus benar-benar menjadi anak yang tangguh. Anak yang mampu mengatasi sebuah problem yang ada. Jadi anak harus mampu mengatasi problem solving. Apapun itu perubahan, apapun itu persoalan harus kita hadapi dengan tenang. Makanya tadi ya di awal tadi karakter religius itu sangat penting karena itu sebagai bekal kita nanti di dunia dan di akhirat dan di masa akan datang. Ya seperti itu. Berarti memang pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini itu memang penting sekali. Iya, penting sekali. Maka betul dari Pak Menteri ya. Pak Menteri mengatakan, Mas Nadiem itu ya, Pak Nadiem itu mengatakan bahwa di masa pandemi ini tidak ada PAUD itu ketuntasan dalam kurikulum. Tetapi masa pandemi ini adalah kita lebih mengedepankan pada pendidikan karakter dan soft skill, yaitu kecakapan hidup. Pendidikan karakter dan kecakapan hidup ini yang menjadi utama dan pertama. Apalagi pendidikan ini dialihkan ke keluarga. Keluarga adalah yang pertama dan utama pada anak-anak kita. Ya sangat penting sekali lah pendidikan karakter. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sudah sama-sama. menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami KKN Yesawiria tentang pentingnya menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Nah, semoga obrolan kita ini tadi bisa bermanfaat ya Bun. Amin. Agar orang-orang dapat mengajarkan anaknya untuk membangun karakter itu sejak dini. Amin. Ya. Harapan kami dengan adanya pendidikan karakter di lingkungan sekolah, keluarga maupun lingkungan masyarakat, yakni semoga anak-anak bisa menjadi penerus bangsa yang dapat membanggakan negara kita tercinta. Dan saya tetap optimis bahwa pendidikan karakter ini memang sudah selayaknya diterapkan sejak dini. Bagaimanapun berat tantangannya, kita sebagai warga negara Indonesia yang masih punya nurani dan punya keinginan untuk membangun negeri ini harus bersama-sama mendukungnya dengan memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Malihatin. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya bincang-bincang dengan kami.
Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.